Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Bapak Ibu sekalian, dulur-dulur dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan membahas ini masalah huruf ba-nya yang ada di lafaz bismillah dalam versi bahasa Indonesia. Dalam video yang kemarin itu sudah kita pelajari bersama, yaitu masalah alifnya yang ada di lafaz bismillah dalam versi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Terus ini untuk ngaji bareng hari ini kita bahas lagi masalah huruf ba-nya yang ada di lafaz bismillah dalam versi bahasa Indonesia. Karena apa? Karena dalam versi bahasa Jawa sudah, ini dilanjutkan dengan versi bahasa Indonesia supaya Bapak Ibu sekalian, dulur-dulur dimanapun berada, mungkin ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, Irian Jaya, Aceh dan sebagainya, ada yang di Jawa Barat, Bandung sana, biar paham semua. Karena ini sangat penting, karena masalah ini mengenai ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat tingkat tinggi, ini adalah dasar-dasarnya. Karena kalau kita tidak tahu masalah huruf-huruf yang ada di bismillah, isinya yang ada di bismillah ini, kita akan percuma. Walaupun kita beribadah 1000 tahun, kita sudah berzikir, wirid, sholat berjamaah dan sebagainya, itu oleh Allah masih dianggap kafir, atau istilahnya ada dinding pemisah di antara manusia dan Tuhannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini langsung saja saya bahas masalah huruf ba yang ada di lafaz bismillah. Jadi huruf ba yang ada di lafaz bismillah itu menunjukkan adanya wahdah, ya, menunjukkan adanya wahdah atau bisa dinamakan alam wahdah. Dan adanya wahdah itu menunjukkan adanya sifat sejati atau sejatinya sifat, dan bisa dinamakan sejatinya Muhammad, dan itu bisa dinamakan hakikatnya Muhammadiyah, ya, hakikatnya Muhammadiyah. Ini perlu kita pahami dengan betul, karena itu tadi ini menyangkut kehidupan manusia setelah meninggalkan jasad. Jadi kalau ada orang Islam mengaku bahwa dirinya itu Muhammadiyah, akan tetapi kalau dia belum mengerti artinya bismillah, itu bukan Muhammadiyah yang sejati, atau bukan Muhammadiyah yang hakiki, tapi masih Muhammadiyah, munggui menuso liyane. Apa sangat berat. Dan bisa, ya, ini seterusnya, dan bisa dinamakan nyatanya Datullah, itu tadi yang huruf alifnya. Lalu adanya sejatinya Nurullah, dan bisa dinamakan sejatinya Nur Muhammad, dan bisa dinamakan kenyataannya Allah, yaitu yang jadi cikal bakalnya semua alam semesta ini. Jadi antara alif dan huruf ba yang ada di kalimat bismillah ini yang akan menjadikan yang namanya alam semesta ini.
Jadi manusia Islam atau orang mukmin yakak itu harus mengerti bahwa alifnya lafaz bismillah itu yang jadi wijinya atau yang jadi cikal bakalnya semuanya yang hidup, dan wijinya atau cikal bakalnya semua roh, baik itu roh manusia, roh hewan, ada roh malaikat, roh iblis dan sebagainya. Semua roh atau hidup itu berasal dari huruf alif yang ada di kalimat bismillah. Ini sangat jelas sekali. Jadi wujudnya apa saja dan semua apa saja, termasuk barang-barang yang sudah jadi, itu tidak lain karena kekuasaan Allah semata dan terjadi atau berasal dari huruf baknya lafaz bismillah. Ini bisa diartikan baknya lafaz bismillah itu bisa dinamakan wijinya atau cikal bakalnya semua alam semesta ini. Jadi hidup semua alam, ya semua alam. Jadi hidupnya semua alam dan dohirnya semua alam itu tidak lain hanya dari alif lafaz bismillah dan dari baknya lafaz bismillah. Karena itu alifnya lafaz bismillah dan baknya lafaz bismillah itu jadi bapaknya dan ibunya semua alam semesta ini. Alifnya lafaz bismillah itu yang dinamakan sejatinya Nurullah, dan baknya lafaz bismillah itu yang dinamakan sejatinya Nur Muhammad. Karena itu kita harus paham betul bahwa alifnya lafaz bismillah, ya alifnya yang ada di lafaz bismillah itu bisa dinamakan sejatinya Nurullah, dan baknya dalam lafaz bismillah itu bisa dinamakan sejatinya Nur Muhammad. Lalu setelah itu Nurullah dan Nur Muhammad kumpul, ya kumpul jadi satu, dan kumpulnya itu tidak bisa dibeda-bedakan. Suatu contoh, kalau kita mungkin Bapak Ibu sekalian tahu yang namanya gula. Gula itu kan manis, betul ya, gula itu manis. Terus bentuknya ya seperti itu, ada gula pasir, ada gula merah. Kira-kira menurut sampean antara manis dan gulanya itu bisa dibedakan atau tidak? Sama tentunya tidak bisa membeli manisnya saja, sama tidak bisa membeli gulanya saja tanpa ada manisnya. Jadi antara keduanya, antara gula dan manis itu tidak bisa dibeda-bedakan satu sama lain. Itu contoh yang paling mudah. Karena itu kumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad itu tadi bisa dinamakan kumpulnya lanang sejati dan wadon sejati, atau kumpulnya pria sejati dan wanita sejati, yaitu yang dinamakan Nur Mangan Nur. Itu dalilnya sudah jelas di dalam kitab suci Al-Quran. Dawuhnya, ya, firman Allah yang berada di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ngala nurin yahdillahu linurihi mayasa wa yadribullahul amsala linnasi wa wallahu bikulli syai'in alim. Nurun ngala nurin yahdillahu linurihi mayasa wa yadribullahul amsala linnasi wa wallahu bikulli syai'in alim. Tegese anane nur mangan nur iku mau krono setuhune Gusti Allah arep nutuhake marang wong-wong kang den kersakake
lan dadi conto sapa Allah marang kabeh manusa yen sak temene Allah iku ngerti marang kabeh barang kang dumadi. Yang dikandung maksud bahwa ya nur mangan nur itu karena sesungguhnya Allah akan menunjukkan kepada manusia yang dikehendakinya sebagai contoh kepada manusia bahwa sesungguhnya Allah itu mengerti kepada semua barang yang sudah terjadi atau semua alam. Karena apa? Karena Allah itu sebenarnya yang maha tahu, maha hidup, maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Ya, saya kira untuk bahasan huruf ba yang ada di kalimat bismillah sudah sangat jelas. Semoga yang mau belajar tentang ilmu hakikat ma'rifat billah ini bisa paham dan bisa untuk ya mengecakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira dalam video kali ini saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.